Habib mau tanya, apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum akad nikah atau ijab kabul? Ya, jadi kalau kesunahan-kesunahan yang disunahkan sebelum akad nikah ya, itu dapat dipelajari dalam kitab-kitab disebutkan ya. Jadi jangan cari kesempatan dia itu belajar secara sekelumit gitu. Belajar itu jangan nanggung-nanggung. Ente mau kawin, maka ente harus belajar tentang hukum perkawinan. Jangan cuma sunnahnya, wajibnya juga gitu. Harusnya ditanya tentang wajibnya, bukan cuma sunnahnya. Nah, jadi wajibnya apa, syaratnya apa, rukunnya apa gitu loh. Itu harus tahu semuanya. Tentang hukum tolak harus tahu, tentang hukum iddah harus tahu, tentang hukum berhubungan badan itu harus tahu, tentang hukum hak-haknya seorang istri, hak-haknya seorang suami itu harus tahu. Itu harus dipelajari itu. Bukan cuma sunnahnya saja gitu loh. Nah, jadi nggak cukup cuma belajar cuma sekelumitnya saja. Jadi kalau kamu mau menikah, maka paling tidak bacalah kitab saya. Bagaimanakah Anda menikah dan mengatasi permasalahannya. Baca itu sampai selesai. Ya. Kalau lebih baik lagi kalau kita itu baca kepada seorang guru. Nah, itu baca kitab yang berapa lembar kira-kira? 360? Ya 300-an ya, 300 lembar sekian gitu ya. Nah, itu insya Allah 1 jam 2 jam selesai. Atau ya sehari selesai gitu ya. Nah, kalau ada nggak paham, tanya kepada yang lebih tahu. Itu sudah kita rinci dan kita uraikan dengan semudah mungkin untuk difahami bagi pembaca, gitu. Nah, itu salah satu contoh seperti itu, gitu. Nah, tapi kalau semua mau bicara tentang sunnah-sunnahnya saja sebelum pernikahan, ya banyak, gitu loh. Nah, jadi diantaranya adalah kita mengundang orang-orang yang soleh, ya. Kemudian kita siapkan niat-niat yang baik. Sebelumnya kita minta doa restu, terutama kepada orang tua ya. Kalau bisa kita cium kakinya habis sholat subuh di saat kita akan menjelang pernikahan kita minta ridhonya, kita memohon maafnya, kalau bisa kita menangis, lalu kita cuci kakinya, kita minum airnya. Karena pada hari itu adalah hari-hari yang sangat menentukan. Yang namanya perkawinan itu seperti kata orang tua kita ya, perkawinan itu bagaikan perjudian. Kalau untung dapat yang baik, kalau nggak untung ya itulah nasibnya. Nah, artinya apa? Allah yang menentukan itu semuanya. Tapi yang pasti adalah dapat yang baik cobaan, dapat yang tidak baik juga cobaan, gitu. Ngerti nggak? Nah, jadi baik tidaknya seorang istri itu ada cobaan daripada Allah SWT. Nah, maka kita sebagai seseorang yang kita nggak tahu apa yang terjadi dengan istri kita, sifatnya, karakternya, tabiatnya, wataknya, ya kita harus minta doa restu. Makanya kan setiap ada perkawinan itu pasti ada sebuah baliho, mohon doa restu, gitu ya. Mohon doa restu. Doa restu itu dari mana kita dapatkan? Dari orang tua. Dari siapa lagi? Mertua. Dari siapa lagi? Para guru-guru kita. Itu penting. Nah, kemudian dari tetangga kita, dari orang yang paling dekat itu. Itu maksud daripada kita itu mengundang orang-orang yang banyak itu seperti itu, minta doa restu, minta doa sekalian restu, merestui, itu. Nah, jangan pas kita minta doa, tapi diiringi dengan kemaksiatan. Nah, minta doa restu, diomongkan minta doa restu, tapi dia buat maksiat, gimana mau dikabulkan doanya? Nah, jadi jangan ada campur baur antara laki dan perempuan, bikin acara itu sendiri, laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau enggak ya dipisah tempatnya. Nah, jadi jangan sampai di hari perkawinan kita, di mana pada saat itu kita memohon doa restu daripada Allah SWT dan ridhonya, ternyata kita itu justru kita berbuat maksiat dan memantik murkanya. Jangan. Akhirnya bukan doa restu yang kita dapatkan, akhirnya bala. Nauzubillah, karena bala itu kan akibat dari suatu sebab. Iya kalau balanya itu cuma sehari. Kalau balanya itu sepanjang masa gimana? Karena satu hari, ya, kita ambil satu contoh ya. Lihat bagaimana orang waro itu ya, orang dahulu ya. Al-Habib Muhammad bin Thahir Ba'bud. Siapa beliau? Beliau adalah Maula Kediri. Habib Muhammad bin Thahir yang ada haulnya di Pelem di Kediri itu ya. Beliau ini suatu waktu ketika anaknya Al-Habib Mustafa, semoga beliau itu sehat badannya ya, dipanjangkan umurnya ya. Beliau ada salah satu di antara yang saya itu terkesan dengan akhlaknya yang mulia ya, dengan gigihnya dalam cara dakwahnya dan sebagainya. Luar biasa beliau itu, orang yang sangat dicintai oleh datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau ketika mengadakan suatu hajatan ya,
entah itu perkawinan yang dilakukannya atau hitanan dan sebagainya, maka kemudian dia itu minta izin kepada ayahnya untuk mengundang pencak silat. Nah, pencak silat itu adalah hiburan dulu. Oh, sekarang kan orkesan ya. Dulu itu datangkan pencak silat itu sudah luar biasa itu hiburannya gitu. Modalnya cuma panggung aja ya sama air, bilang gitu. Ayahnya nggak setuju, Habib Muhammad nggak setuju. Apa kata Habib Muhammad? Kalau kamu itu mengundang ya, kemudian banyak orang datang, lalu situ bercampur baur antara laki dan perempuan, sampai kemudian ada maksiat yang dilakukan karena pertemuan itu, ya, maka semua maksiat yang terjadi pada saat itu atau karena sebab hari itu, maka semuanya kamu tanggung dosanya. Nah, coba lihat, hanya seperti itu, hanya lihat pencak silat, bukan lihat dangdutan dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana kalau lebih daripada itu? Gitu. Nah, jadi hendaknya tidak usahlah kita itu ikut adat dan budaya yang tidak baik. Kalau budaya itu baik, silahkan kita jadikan itu adalah suatu budaya kita. Tapi kalau budaya itu tidak baik, melanggar syariat, jangan kita ikuti. Itu bukan budaya kita itu, gitu. Nah, jadi kita punya budaya sendiri. Budaya kita apa? Adat yang diridhoi, yang diperbolehkan dalam agama Islam, gitu. Nah, apalagi yang disunahkan seperti walimah dan sebagainya, itu termasuk budaya kita, gitu. Jadi kalau seumpama sampai melanggar perintah Allah, jangan. Karena apa? Bisa jadi akibatnya itu nggak cukup sehari. Setiap sebab pasti ada akibat. Bisa jadi seminggu, bisa jadi sebulan, bisa jadi sampai sepanjang masa. Nah, kita siap menghadapinya. Naudzubillah. Nah, jangan, lebih baik kita tidak melakukan. Nah, jadi jangan sampai kita itu berfoya-foya ya. Daripada kita itu sampai membuat menghelat ya sebuah perkawinan dengan yang mewah dan sebagainya, ya lebih baik disedekahkan. Nah, untuk yang lainnya, kecuali kalau semua seperti perhelatan pernikahan yang saya lakukan, nah itu banyak bantuan dari orang gitu loh. Saya tidak bermodal, bahkan malah bertambah modalnya, alhamdulillah gitu ya. Itu karena berkat kita itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk membantu agama Allah Ta'ala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala gitu. Nah, jadi tapi usahakan semaksimal mungkin untuk tidak mencampur baurkan antara laki dan perempuan ya. Jangan ada sebuah tontonan-tontonan diharamkan. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu akan langgeng kehidupannya, barokah rumah tangganya. Itu yang kita harapkan ya. Nah, semoga dapat dimengerti.